Bab 149. Perempuan di keluarga Tang terlalu menakutkan. Klu menerima uangnya, Richard pun menghela nafas lega. Kalau Klu tidak menerimanya, maka dia pasti akan dibunuh oleh Pangeran Duan. Nona Klu, terima kasih kamu bersedia mengampuniku. Kalau begitu aku pergi dulu. Richard sama sekali tidak ingin tinggal lebih lama di sini. Di bawah tatapan kaget Hans Tang, Richard diangkat keluar. Sampai ketika dia sudah pergi jauh, Hans baru sadar kembali, Komisaris. Klu mengibaskan tangannya dan berkata, sudah selesai, kamu keluarlah, uang ini akan kumasukkan ke akun perusahaan sebagai dana untuk mengembangkan perusahaan. Baik. Hans pergi dengan pikiran penuh pertanyaan. Apa yang barusan terjadi? Semalam Richard Kong masih mengirimkan orang untuk membuat keributan, hari ini sudah datang minta maaf, bahkan mengantarkan 300 juta yuan. Sejak kapan uang jadi begitu tidak berharga? Klu duduk di kursi. Dia sedang berpikir, apakah dia harus pergi ke grup jalan dan langsung berterima kasih kepada Tuan Muda Jiang. Pas di saat dia sedang berpikir, Hans lagi-lagi masuk. Komisaris, cepat lihat channel berita Jiang Song. Mendengar kata-katanya, Klu pun membuka komputernya dan melihat channel berita Jiang Song. Para pemirsa, selamat pagi, di sini adalah berita Jiang Song. Hari ini kami akan memberitakan informasi tentang farmasi Baiyun. Sekarang yang kalian lihat adalah area pabrik farmasi Baiyun. Sekarang area pabrik sudah diruntuhkan, berdasarkan informasi dari beberapa saksi mata, semalam di sini muncul 300 ekskavator, dan juga beberapa ribu orang, sepertinya farmasi Baiyun menyinggung seseorang, menyebabkan pabrik farmasi Baiyun diruntuhkan. Tapi, pagi ini, pihak farmasi Baiyun memberi penjelasan bahwa bangunan pabrik sudah terlalu tua, jadi dihancurkan dan akan dibangun ulang. Apa yang sebenarnya terjadi, saya tidak tahu. Melihat reporter melaporkan hal ini, melihat pabrik yang diruntuhkan, Klu seketika membeku. Otaknya kosong, dia melamun untuk waktu yang sangat panjang. Setelah sekian lama, dia menghirup nafas dalam. Apakah tidak terlalu berlebihan? Hanya sedikit konflik saja, tidak perlu sampai meruntuhkan pabrik Baiyun, kan? Klu merasa Tuan Muda Jiang terlalu berlebihan. Pantas saja tubuh Richard Kong penuh dengan luka, pantas saja dia begitu ketakutan, ternyata semalam terjadi begitu banyak hal. Komisaris, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membantu perusahaan Yongtai? Hans Tang tidak bodoh, dia bisa melihat, hal ini sudah pasti bukan masalah pabrik terlalu tua dan perlu dibangun ulang, sudah pasti diruntuhkan secara paksa. Ditambah dengan Richard yang datang minta maaf dengan tubuh terluka parah, pikirannya pun kemana-mana. Klu sadar kembali dan mengibaskan tangannya, sudah tidak apa-apa, kamu keluar dulu, selesaikan kerjaanmu saja sudah cukup. Hans melihat Klu Tang. Saat ini dia baru merasa, perempuan keluarga Tang ini sangat menakutkan. Baik. Dia mengangguk kemudian berjalan keluar. Klu pun duduk melamun di kursi. Dia lagi-lagi mulai memikirkan Tuan Muda Jiang yang misterius itu. Sedangkan Kingston pagi-pagi setelah bangun tidur, dia langsung keluar, katanya pergi cari kerja. Terhadap Kingston, para anggota keluarga Tang sudah malas mengomelinya hanya menyia-nyiakan air liur. Setelah keluar rumah, Kingston pun pergi ke New Generation. Dia berencana pergi mencari Sheila Bai, menyuruhnya mencarikannya satu posisi di New Generation, dengan begitu dia pun bisa memenuhi keinginan Klu, juga tidak akan mempermalukan dia. Baru saja sampai di depan pintu besar New Generation, dia melihat seorang perempuan. Perempuan itu memakai terusan panjang berwarna merah, tubuhnya langsing dan tinggi, rupanya sangat cantik, dia juga mempunyai aura direktur utama. Kintiasu. Kingston mengerutkan keningnya. Untuk apa dia ke sini? Dia bukannya kemarin baru ke grup jalan untuk melamar menjadi wakil direktur. Kintiasu memang pergi melamar ke grup jalan. Tapi, tujuan utama dia ke sana adalah ingin menemui komisaris grup jalan, melihat apakah komisaris ini adalah kekasihnya 10 tahun yang lalu.
Tapi dia tidak berhasil menemui komisaris. Hari ini dia pergi melapor ke perusahaan. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi menemui komisaris. Tapi, dia tetap tidak berhasil menemuinya. Kalau tidak bisa menemuinya, maka dia juga tidak ingin tetap bekerja di grup jalan lagi. Meskipun grup jalan adalah perusahaan besar yang termasuk perusahaan peringkat atas di Jiangzhou, tapi kalau dibandingkan dengan New Generation, grup jalan hanyalah perusahaan kecil. Yang benar-benar mempunyai masa depan cerah dan ruang berkembang yang besar masih tetap New Generation. Dia juga tidak tetap tinggal di grup jalan demi masalah pribadinya. Sedangkan masalah orang yang ingin dia temui, cepat lambat pasti akan bertemu. Dia sudah menunggu 10 tahun, tidak apa-apa menunggu sebentar lagi. Mereka berdua berjalan mendekati New Generation, kemudian saling bertatapan. Kintiasu seketika tertawa, kedua tangannya terlipat di depan dada, menatapi Kingston yang berpakaian asal. Kingston Jiang, sangat kebetulan, dimanapun bisa bertemu denganmu, kamu tidak tahu tempat apa ini. Kamu kesini untuk apa? Kingston tertawa, kamu bukannya sudah melamar ke grup jalan. Kenapa datang ke sini? Di wajah Kintiasu terlihat ekspresi arogan dan juga kepercayaan diri. Aku ke grup jalan terlalu menyia-nyiakan bakatku. Setelah dipikir-pikir, aku merasa tetap masa depan New Generation lebih cerah. Kingston menyipitkan matanya dan berkata, kamu begitu percaya diri kamu akan diterima. Tentu saja. Kintia sama sekali tidak rendah hati, dia berkata, di grup jalan aku berhasil menjadi wakil direktur, gaji bulananku 3 juta yuan. Di New Generation, aku setidaknya bisa menjadi manajer di salah satu bagian, terlebih lagi aku percaya, dalam 3 tahun aku bisa menjadi wakil direktur New Generation. Kemudian, dia pun mengamati Kingston Jiang. Kamu juga datang untuk melamar kerja. Kingston mengangguk, benar, Klu bilang, aku pengangguran akan mempermalukan dia. Aku pun berpikir coba datang ke New Generation, lihat apakah aku bisa jadi security atau supir mereka. Kalau bilang aku kerja di New Generation, bukannya tidak akan memalukan. Benar juga. Kintia mengangguk, dengan pengalaman kerjamu sebagai tentara pensiunan, seharusnya bisa menjadi security, tapi, hanya security saja, setiap bulan gaji maksimal 10.000 yuan saja, seumur hidup ini kamu tidak akan bisa berkembang lagi. Kingston tertawa, kemudian membuat gerakan silahkan, kamu duluan. Kintia mengeluarkan kacamata hitam yang sangat besar dan memakainya, kemudian berbalik dan berjalan masuk ke gedung perkantoran New Generation. Setelah dia masuk, Kingston baru masuk. Kingston langsung naik lift ke lantai paling atas. Di lantai paling atas, hanya ada kantor komisaris. Kantor ini sangat mewah, luasnya 1000 lebih meter persegi. Kingston duduk di kursi yang empuk dan melihat Sheila yang berdiri di depannya, kemudian bertanya datar, apakah hari ini ada orang bernama Kintiasu datang melamar? Benar. Sheila berkata, pengalamannya lumayan bagus, pernah menjadi wakil direktur di sebuah perusahaan besar di luar negeri. Sekarang bagian HRD sedang mewawancarainya, menanyakan berbagai pertanyaan. Tunjukkan CCTV-nya. Baik. Sheila langsung mengurusnya. Tidak lama kemudian, dinding di bagian depan kantor pun bercahaya, menunjukkan sudut pandang kamera yang merekam wawancara Kintia. HRD yang mewawancarainya adalah seseorang yang ditarik oleh Sheila dari luar negeri dengan gaji yang tinggi. Mereka semua adalah orang yang paling hebat di bidangnya, pertanyaan yang dilontarkan juga sangat susah. Tapi Kintia sangat berpengalaman, dia menghadapi pertanyaan mereka dengan tenang, dia menganalisis setiap pertanyaan dengan bagus dan memiliki pengertian yang khas. Para pegawai bagian HRD pun memasang ekspresi puas. Kingston juga menonton seluruh prosesnya. Dia tidak mengerti berbisnis, juga tidak tahu trik-trik berbisnis. Dia hanya tahu Kintia benar-benar sangat bagus, jawabannya tegas dan pasti. Sheila, apakah sudah ada pilihan orang untuk posisi wakil direktur? Sheila menjawab, setiap bagian sedang mencari orang secara besar-besaran, dan pegawainya sudah lumayan lengkap. Hanya saja posisi wakil direktur ini masih kosong,
Meskipun ada banyak orang yang datang melamar, dan mereka juga mempunyai pengalaman kerja bertahun-tahun, tapi posisi ini terlalu penting, bagian HRD sedang menseleksi orang-orang, sampai sekarang masih belum ada orang yang cocok. Sheila adalah seorang perampok makan, dia juga tidak punya bakat menjadi pengusaha. Untungnya mereka kaya. Uang bisa membuat orang lain bekerja untukmu. Selama beberapa saat ini, dia telah menarik lumayan banyak pakar bisnis dari perusahaan besar di luar negeri dan berhasil menstabilkan New Generation. Kingston menunjuk ke arah Cynthia yang ada di layar monitor dan bertanya, menurutmu dia bagaimana? Sheila tidak begitu mengerti maksud Kingston. Kalau dilihat dari rupa dan juga harismanya, Cynthia memang sangat mencolok. Tapi kalau bicara tentang kemampuan, dia hanya menjawab beberapa pertanyaan, masih belum bisa membuat kesimpulan. Lumayan. Dia menjawab dengan nada bertanya. Jari Kingston mengetuk ringan meja di depannya, setelah berpikir sejenak, dia berkata, biarkan dia mencoba posisi wakil direktur ini, coba pakai beberapa bulan, kalau bisa, pakai terus, kalau tidak bisa, baru ganti orang. Meskipun Kingston tidak mengerti bisnis, tapi dia adalah naga hitam, dia sangat pintar menilai orang. Meskipun Cynthia meremehkannya, tapi Cynthia memiliki kepercayaan diri yang tidak berlebihan, dia juga sangat bekerja keras dan ambisius. Bersambung.